Kita juga ada produksi rumah Anabul. Wah, Nah, rumah Anabul ada ini rumah juga. Anabul nih. Wah, Seperti ini. cantik, keren. Oh, ini dari kayu bekas. Ini yang ada kayu di belakang bekas. saya. Ini tuh dari potongan-potongan kayu yang di dalamnya itu kita tinggal susun ya. Kita rapiin. Nah, jadi sebenarnya dengan menggunakan barang-barang bekas, material-material bekas, kalau kita bisa finishingnya rapi, ini tuh akhirnya tidak kelihatan bahwa ini tuh barang bekas. Let's go. Selamat pagi sahabat Dai, kita sudah ada di Depok nih. Tuh, Jagatera, kita mau main ke Jagatera. Mau lihat-lihat inovasi apa aja yang sudah ditelurkan oleh teman-teman Jagatera. Katanya di sini bisa mengubah koper-koper kayak gini, bisa jadi meja. Let's go kita lihat. Kita janjian sama Mas Denny. Nah, kayaknya tuh lagi sibuk tuh ngurusin barang-barangnya tuh. Selamat pagi Mas Denny. Halo, selamat pagi sahabat Dai. Apa kabar Mas Denny? Alhamdulillah baik. Wah, ada pohon pinus di sini nih. Pohon pinus, lumayan. Itu galon ya? Itu galon. Keren banget sih Siap, inovasinya. siap. Terus juga ini lihat tuh. Wah, ini apa tempelan-tempelan barang bekas semua? Nih, macam-macam lah mainan kita tempel-tempelin aja. Mantap. Siap. Inovasinya keren-keren ya. Ala-ala. Tapi kalau saya lihat di sosial media katanya bisa ngubah koper kayak gini Oke, jadi meja. bisa dong. Bener. Ini banyak sih, bisa jadi apa aja sih. Nanti sahabat Dai yang mau lihat hasil kreasinya dari koper bekas ini, kebetulan di belakang lagi ada Mas Wi, nanti kita bisa lihat langsung lah seperti apa prosesnya. Wah, keren, boleh kalau gitu. Let's go. Oke, sahabat Dai, yuk kita lihat yuk. Halo sahabat Dai, nah sekarang kita sampai di workshop Jagatera. Ini gudang kayu sih, kita namanya gudang kayu. Nah, jadi di gudang kayu ini tuh berbagai macam kayu-kayu solid lah ya, dari kamper, terus dari jati landa, terus dari merbau, itu ada semua di sini. Nah, kayu-kayu solid seperti ini yang akan kita olah jadi apa ya? Jadi macam-macam sih. Jadi bisa jadi meja, jadi partisi ya. Bahkan dari koper ini nanti kita akan lihat lah hasil kreasinya bisa jadi apa. Wah, yuk kita lihat ya. Keren. Ini kayu bekas semua ini sahabat Dai tuh. Wah, ini sih udah nggak ada yang mau ngolah lagi. Tapi di Jagatera bisa Betul. olah jadi produk lagi gitu. Betul. Nah, ini ada contoh jadinya ya. Jadi kemarin kita udah bikin. Aha. Kita bikin seperti ini. Ini tuh dari koper bekas. Aha. Nah, ini dari koper bekasnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat sebenarnya kita menambahkan, ini kita mix ya. Jadi dari bahan-bahan ini besinya ini kita pesan di online karena kan di online udah banyak. Kita tinggal tambahin, terus di dalamnya kita rapiin. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat di dalamnya ini akhirnya ada fungsi juga kan. Nah, ini bisa jadi apa ya? Ada storage kecil lah. Jadi, ada partisinya nih, betul. sahabat. Jadi bisa untuk storage ya di situ kanan kiri ya. Bisa taruh buat handphone ataupun apalah, ada buku ataupun ya gelas-gelas cangkir-cangkir kopi. Misal dia jadi coffee table. Jadi akhirnya bermanfaat, tidak berakhir ke TPA. Wah. Seperti itu. Dan juga dari segi looks-nya, Ya. lihat sahabat. Ini lebih estetik ya sebetulnya. Dia lebih fancy, punya nilai tersendiri gitu ya. Jika dibandingkan sama meja-meja umum pada umumnya gitu ya. Betul. Tapi ya intinya daripada dia terbuang ke landfill gitu. Ya, Akhirnya sekarang bisa jadi fungsi lagi, Ya. jadi furniture. seperti itu. Tapi selain jadi itu jadi apa lagi? Kalau di sini mebel-mebel segini banyak. Kita ada Jagatera Furniture, kita bisa produksi nakas, kita bisa produksi kitchen set, kita bisa produksi apa ya, partisi ruangan. Semua itu dari material-material kayu-kayu yang kami terima, yang bagi customer Jagatera itu ini udah nggak kepake lah, udah nggak kepake di rumah, udah jadul. Nah, selain itu kita juga ada produksi rumah Anabul. Wah, Nah, rumah Anabul ada ini rumah juga? Anabul nih. wah, Seperti ini. cantik, keren. Oh, ini dari kayu bekas yang Ini ada kayu di belakang bekas. saya. Ini tuh dari potongan-potongan kayu yang di dalamnya itu kita tinggal susun ya. Kita rapiin. Nah, jadi sebenarnya dengan menggunakan barang-barang bekas, material-material bekas, kalau kita bisa finishingnya rapi, ini tuh akhirnya tidak kelihatan bahwa ini tuh barang bekas. Ini kan tinggal kita cover aja menggunakan HPL ya. HPL-nya beli bukan barang bekas ya. Artinya ya 50-50% lah seperti itu. Misal mau custom buat pet lover atau cat lover, kita
Ada di sini. Ini ada di sini. Inilah produk Jagatera. Semoga bisa bisa teman-teman bisa suka lah. Dan yang terpenting adalah tadi harusnya dia terbuang ke landfill, tapi masih bisa lagi dimanfaatkan untuk anabul kesayangan kita. Kita lihat senyaman apa. Nah, halo sahabat Dai. Nah, ini sekarang kita ada di gudang sofa dan spring bed. Nah, nanti kita lihat ya. Di sini juga olah itu. Betul, kita di sini tuh. Nah, kalau teman-teman sahabat Dai lihat, ini tuh spon-spon. Spon bekas semua ini udah ini ada spon bekas seperti ini, tapi ini kondisinya itu layak ya. Artinya layak. Nah, nanti teman-teman aku mau share kita jadiin produk apa sih seperti itu. Nah, ini kan tadi sponnya, ini bagian dalamnya gitu ya. Betul. Oke, dan ini adalah ini per-pernya. ini per-pernya ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau masuk di Jagatera itu kita QC dulu. Kita QC, kita bongkar, kita lakukan pengecekan. Nah, setelah kita melakukan pengecekan, kalau memang di atas 50% layak untuk di-upcycle, itu kita upcycle menjadikan produk baru. Tapi kalau dia di bawah 50%, misal dia karatannya terlalu banyak ataupun butuh materialnya terlalu banyak, tidak layak untuk di-upcycle, ini tuh kita tinggal bongkar, kirim ke industri, artinya yang menerima baja dan kawat, kita kirim ke situ untuk jadi material kawat lagi, baja lagi seperti. Jadi dilebur gitu ya. Dilebur. Tapi kalau yang bisa dibuat ulang, di-upcycle ulang ya, ini dia. Ini di sini lah. Nanti kita melakukan pengecekan yang mana yang layak, udah. Terus kita nah ini mesin jahitnya. Tapi sekali lagi mohon maaf, tempatnya kita lagi load ya, karena barang lagi numpuk banyak. Jadi tidak kurang asik nih dilihatnya sama teman-teman. Dan ini yang udah ready-nya nanti ya. Siap, ini udah ready. Ya? Kita tinggal ganti kulit ya kan biasa nih ya. Ini contoh yang kebanjiran. Nah, ini contoh yang kebanjiran. Kerendam pasti udah coklat ya. Dalamnya juga kawatnya karena terendam. Betul. Dia jadinya nanti akan karat gitu ya. Betul. Akan karat sehingga customer kami itu buang kan untuk mengganti kasur yang baru. Tapi sebenarnya kadang kalau yang kita masuk ke sini, setelah masuk itu kita ngecek dulu dalamnya. Kalau memang dia nggak karatan, berarti sebenarnya kita tinggal nambah spon. Spon itu yang kami dapat dari sofa-sofa, nanti kita tinggal masukin ke dalamnya, lalu kita ganti kainnya. Nah, kalau kainnya ini sebenarnya ini banyak dijual lah, artinya banyak ukuran-ukurannya itu kita tinggal pilih aja ya, ukuran 190, 120, 140, bahkan 160, bahkan 200 kali 200. Itu tinggal kita masukin aja, jadi cover udah jadi kasur baru lagi. Wah, jadi substitusi dari sofa. Betul. Sponnya masuk ke sini. Betul. Nah, setelah jadi kasur baru, kan kebetulan ya Jagatera itu ada program berbagi juga ya. Nanti dari kasur-kasur ini yang kita udah upcycle jadi kasur layak pakai, itu kita salurkan untuk masyarakat prasejahtera yang ada di luar sana. Wah, double social impact jadinya. Siap, bismillah. Green sosialnya dapat karena tadi mengolah. Betul. Dan sosial kemanusiaannya juga dapat karena ini nanti akan dikasih ke teman-teman masyarakat prasejahtera yang membutuhkan. Keren. Mantap. Siap. Kita cek keempukannya kayak gimana. Let's go. Keren banget ini, temboknya unik. Ini dari bahan apa? Nah, jadi ini sekarang kita di ruang kerja atau bisa dibilang ini showcase lah. Gitu. Jadi sahabat Dai, aku mau liatin semua yang ada di ruangan ini. Ini tuh 90% materialnya itu dari recycle ya. Wah, jadi dari barang-barang bahan daur ulang seperti itu. Nah, ini aku kasih contoh. Ini tuh mika-mika yang dimana kalau di bank sampah tuh bilangnya residu. Iya. Sebenarnya seperti itu. Cuman kalau di kami tuh nggak ada residu. Ini tuh low value lah. Gitu. Itu seperti ini. Tapi sebenarnya ketika kita bisa menginstalasinya, ini tuh sebenarnya lebih ke art instalasi ya. Kalau memang kita bisa kreasikan ya kan, kita tempel-tempelin seperti ini aja. Terus kita tambahin lampu di atasnya.
ini harusnya bisa jadi menarik ya. Dan aku mau kasih lihat ini tuh pintu kamuflase nih teman-teman. Tuh, nah. Oh iya. Tuh. Oh. Seperti itu. Ini kamar mandi. Cuman kan kalau ditutup seperti ini kan nggak kelihatan. Dan ini semua materialnya dari recycle ya, dari mika-mika itu. Nah ini ada tray telur, ini macam-macam semua iya, nih. Bener, ada bekas makanan, ini bekas biskuit kayak ini yang saya beli nih setiap hari nih. Ternyata bisa dibikin untuk partisi ya. Seperti partisi, kita bisa bikin partisi. Nah ini yang tadi nakas ya. Oh iya sahabat. Nakasnya sebenarnya kita bisa instalasi seperti ini. Jadi kalau kita tempatkan di sudut-sudut ruangan, terus kita bisa ngaturnya bisa rapi. Nah nilai artnya itu ada. Terus kita tambahin lah radio-radio jadul seperti ini ya, harusnya sih bisa jadi sesuatu yang menarik ya. Benar. Nah, aku mau kasih lihat lagi nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu di luar sana yang lagi rame itu kan PVC board ya, artinya panel-panel board. Nah, kalau untuk tekstur seperti ini ya. Untuk tekstur seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman tahu, ini aku mau jelasin bahwa ini tuh dari lemari-lemari particle board atau serbuk gergaji. Hah? Nah, ini Mas, jadi kayak gini. Betul, ini jadi seperti ini ya? semua. Oh iya bener ya. Itu bisa jadi tekstur seperti itu ya. Betul. Nah, sebenarnya lemari-lemari yang bahannya serbuk gergaji itu kan biasa kalau lembab dia biasa di bawahnya itu agak megar ya. Benar. Terus atau apa ya, dia agak dan sudah tidak kokoh gitu. Sudah tidak biasanya kokoh akan lagi. Dibuang. Biasanya akan dibuang. Nah, sebenarnya customer kami itu kalau yang punya lemari-lemari serbuk gergaji itu buangnya ke kami, dan kami terima kasih, artinya lemari-lemari yang bahan arbot atau particle board atau serbuk gergaji ini tidak berakhir lagi ke landfill. Dibuangnya ke Jagatera untuk kami kelola. Nah, dikelolanya jadi apa? Nah, biasa kan paling bawah itu lembab tuh. Nah, itu kita potong tuh, kita cutting. Nah, atasnya itu kan masih rapi ya. Jadi masih rapi, masih bagus, masih kokoh. Ya udah, ini tinggal kita potong seukuran berapa senti seperti itu. Lalu kita aplikasikan nih buat dinding. Nah, atas ini tinggi sekitar 3 meter lah ya. Betul. Nah, kita bisa aplikasikan, dan ya semoga ini juga bisa jadi referensi teman-teman di sana ketika punya lemari, daripada dibuang ke TPA, setidaknya wah ini bisa kita aplikasikan buat area area ngopi, area ataupun kantor ataupun ya di kamar, ini bisa diaplikasikan. Jadi nggak flat cuma cat doang gitu ya? Betul. Tapi bisa dikreasikan seperti ini. Keren. Dan di pojok tuh saya lihat ada yang unik. Iya, nah. Ini gitar. Ini gitar yang kita lihat tadi di belakang ya teman-teman. Jadi gitar tuh yang kami terima dari customer Jagatera, itu biasa naiknya itu patah ataupun dia belakangnya itu dia jebol lah atau apalah ya, gitu ya, bolong seperti itu. Jadi udah nggak bisa berfungsi lagi, nggak bisa berfungsi normal lagi. Gitu ya? Betul. Nah, masuk ke kami ini tuh kita buat seperti ini. Ini sebenarnya kita cuman sampel aja, makanya ruangan ini tuh kantor sekaligus ini tuh showcase, memperlihatkan bahwa ternyata barang-barang bekas kalau memang kita bisa untuk nguliknya, bisa jadikan barang yang bernilai, bisa kita kreasikan, itu menjadi sesuatu barang-barang yang estetik lah gitu. Keren. Ini juga nih, nah ini tuh dari handphone kita bikin untuk buat semua handphone jadul nih, kalau teman-teman lihat. Ada laptop juga. Ada laptop juga, BlackBerry. Nah, tuh iPhone. Nokia zaman dulu ini yang udah nggak nyala. Betul. Ini kita jadiin ya untuk untuk top table-nya itu digantiin buat handphone lah. Karena kita tahu untuk ini kan masuk limbah kimia ya. Betul, ini penanganan khusus ya, B3 ini ya. Elektronik gitu ya, seperti ya. itu. Itu baterai segala macam kan susah untuk recycle-nya, tapi di sini lihat kalau kreatif bisa menjadi ini. Ini jadi meja termahal nih di dunia saat ini. Ya, benar ya? Iya, karena kalau dihitung dari ini udah laptop nih. Betul. Ini bisa 100 juta sendiri. Siap. Sahabat Dai, selamat datang di, ini kita bilangnya ruangan obrolan sampah. Jadi semua obrolan yang obrolan sampah di luar sana itu berawalnya dari sini. Dari ruangan ini. Dari ruangan ini. Vibes-nya itu emang betul-betul kreatif banget ya. Siap. Ini semua mika-mika tadi ya. Ini yang mika-mika. Nah, jadi tim mika-mika ini semua kita instalasi. Di situ ada TV bekas, ya kan. Di belakang juga itu kita produksi sepatu dari materialnya itu ya dari bahan-bahan yang ramah lingkungan ya, recycle.
Seperti itu. Ini batik ya berarti ya? Betul, ini batik. Jadi ini tuh batik yang dimana setelah barang-barang, tekstil-tekstil yang masuk itu kami sortir. Terus nanti jika ada yang bahan batik yang kondisinya masih 60-70% masih sangat layak, itu kita produksi jadi sepatu. Nah kebetulan sepatu ini kita kolaborasi dengan brand namanya Napak Bumi. Napak Bumi. Napak Bumi, Mas Ebi seperti itu foundernya. Nah kebetulan yang kita kolaborasikan itu. Wah, agak beda nih bawahnya. Nah, ini ban. Ini ban. Ini tuh yang Napak Bumi dapat materialnya dari limbah-limbah ban yang di Sungai Ciliwung ya. Nah, jadi yang dari Sungai Ciliwung itu ini dibikinin outsole ya. Nah, ini outsole terus kayak baju gitu ya, bener bahan-bahan baju ya. Betul. Cuma bawahnya ini loh sahabat, lihat. Wah, ini ban bekas yang di Ciliwung. Ban bekas. Yang tadinya landfill ya, atau nyangkut aja di sungai seumur hidup sampai kiamat gitu ya. Betul. Ini sekarang bisa jadi kita alat untuk bertapa. Ya, dan ini 80-85% material recycle materialnya. Wah, keren. Gitu. Bawa satu boleh kali ini ya. Siap, boleh banget. Wah, buat jalan-jalan kayaknya seru nih. Kita ambil yang ini deh. Ini bagus nih kayak ini. Merah. Let's go. Sahabat Day tahu nggak ini bahannya dari apa nih? Kalau dilihat seperti ini, coba kita tebak nih sahabat. Belakang pasti kayu. Kalau ini kayaknya board PVC ya, yang warna-warni gitu. Bener nggak sih? Nah, jadi aku mau jelasin dikit. Ini tuh namanya jabrik. Jabrik itu Jagatera Brick. Yang dimana material ini yang kita jadiin plakat ini tuh dari material limbah-limbah tekstil atau pakaian-pakaian bekas. Tapi lebih tepatnya pakaian bekasnya itu kayak handuk bekas, kaos kaki belel. Mohon maaf, pakaian dalam itu kita jadiin ini teman-teman. Jadi ini. Betul. Jadi ini semua ini yang ada di sini nih. Betul. Ini raw materialnya. Betul. Pakaian-pakaian atau tekstil-tekstil yang sudah tidak layak. Yang sudah tidak layak, nanti kita akan proses. Sekarang kan soalnya umumnya ini dari tutup botol. Betul. Dari plastik. Terus dari plastik lah gitu ya. Terus kemudian di molding. Betul. Terus jadi board gitu. Betul. Ini baju. Ini tekstil. Betul. Nah, gimana caranya? Nah, jadi sebenarnya sama, kita juga tetap molding, cuman yang membedakan itu materialnya saja. Seperti itu. Kalau di luar sana mungkin lagi banyak yang main plastik. Kalau kami nggak main di plastiknya, tapi kami main di limbah tekstilnya. Karena kan teman-teman tahu lah ya, isu fast fashion ya kan, sampah-sampah tekstil yang berakhir ke TPA itu banyak banget teman-teman. Nah, jadi kami Jagatera melalui Jabrik itu pengen berkontribusi berperan untuk ikut menyelamatkan lingkungan agar limbah-limbah tekstil ini tidak berakhir sia-sia ke TPA dan bisa menghasilkan produk yang home decor atau produk art instalasi seperti itu. Ini bisa menyerap berapa gram limbah tekstil? Ini perkiraan 1,5 kilo. 1,5 kilo? 1,5 kilo. Ini jadi plakat seperti ini dan ini komposisi recycle-nya kami klaim bisa 90% karena ini dari limbah kayu juga. Nah, teman-teman yang tadi kita sempat lihat di workshop gudang kayu, ini bagiannya nih. Ini dari bahan dari Jatilanda. Jadi ini kita klaim 90% bahan materialnya itu dari recycle. Wah, keren sih kalau gitu. Wah, karena 78 udahlah pas banget kan kelahiran saya. Udahlah, saya bawa pulang boleh ya? Siap, boleh. Drop gear. Berarti masyarakat di sini bisa naruh sampahnya ke sini. Betul. Nah, jadi ini drop gear ini tuh untuk customer yang mereka mau langsung ngedrop, ini mereka langsung masukin sini aja. Nah, seperti itu. Nggak perlu ketok-ketok atau nggak perlu. Kapanpun, jadi jam bisa berapapun. Betul, bisa langsung dimasukin. Nah, lalu kita juga ada program yang dimana itu programnya sebenarnya dari zaman dulu ya, dari zaman 2014 kita itu membantu masyarakat ketika misalnya masyarakat prasejahtera yang ingin
perlengkapan sholat, mau boneka, mau mainan, mau sepatu, mau tas, mereka itu bisa membawa sampah daur ulangnya, lalu nanti di sini tuh bisa ditukar untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Barter? Barter, seperti Wah. itu. Jadi menggunakan sampah daur ulang ya. Keren. Seperti itu. Tapi ada maksudnya harus equal ya, harus setara gitu. Betul. Jadi ada ketentuannya. Jadi kayak misal kalau sepatu ya, misal mereka mau sepatu. Nah, kalau sepatu itu konversinya itu dengan 10 kilo botol plastik atau 10 kilo kardus atau 10 kilo kertas putih atau ya seperti kertas HVS seperti itu. Dan katanya boleh dibawa dulu barangnya. Boleh. Nanti baru Boleh. dikumpulkan atau dicicil sampahnya sedikit-sedikit. Betul. Gitu. Jadi kita kayak sistem deposit seperti itu ya. Jadi ketika masyarakatnya itu masyarakat persejahteranya, Mas saya mau sepatunya tapi saya belum punya sampahnya, nggak apa-apa. Tapi kita langsung kasih sepatunya. Itu secara nggak langsung masyarakat persejahteranya itu jadi member kami. Seperti itu. Nanti mereka akan nyicil nih, misal tiap minggu bawa sampah sekilo, 2 kilo, 3 kilo sampai tercukupi 10 kilo atau nilai konversi yang setara dengan barang yang mereka inginkan. Wah, ini istilahnya green leasing. Iya. Nggak cuma di dalam, ternyata banyak juga nih sampah-sampah yang dikreasikan sampai luar ruangan ya. Betul. Oh, ini apa? Berarti pagar? Ini tuh pagar, jadi sengaja kita taruhnya di luar. Nanti ini akan dicek kembali lagi ya. Jadi barang yang masuk itu akan kita QC, nanti masuk akan QC. Apakah ini nanti layak untuk kita produksi jadi furnitur bisa jadi pagar atau bisa jadi kursi, bisa jadi partisi. Ini tinggal dibongkar lagi sih. Ini bekas meja betul, restoran pasti. Ini kayaknya bekas meja seperti itu. Nah, ini ada mika lagi nih. Nah, jadi di depan kan iya, cerminan ya. betul. Jadi tetap ada mika-mika lah. Semoga ini bukan menjadi residu ya. Karena di kami itu kita nggak ada residu sebenarnya. Nah, ya semoga ini bisa bermanfaat. Nah, kalau lihat anak muda sekarang kan, betul mereka udah lebih aware gitu sama sampah gitu. Mereka ngonten tentang sampah, terus ngambilin sampah di sungai gitu. Sebetulnya apalagi harus ditambahin? Jadi kalau dari saya ya, jadi sebenarnya sekarang tuh saatnya memang peran anak-anak muda untuk mau berkontribusi sedikit aja. Kita nggak butuh banyak kok, sedikit aja. Ayo kita gotong royong, ayo kita berkawan dengan sampah ya. Berkawan dengan sampah ini saatnya kita bukan lagi berbicara, sudah tidak relevan lagi buanglah sampah pada tempatnya, tapi kembalikan sampah pada rumahnya. Karena seperti itu teman-teman, yang kita tahu bahwa bukan cuma kita aja memikirkan kita butuh ke kali, kalinya bersih, lautnya bersih, udaranya bersih. Tapi sebenarnya teman-teman, sampah juga itu butuh kenyamanan. Dan satu hal yang teman-teman harus ketahui bahwa TPA itu bukan rumah yang nyaman bagi sampah. Jadi bukan cuma kita saja yang memikirkan kenyamanan kita. Karena kenapa? Ketika sampah ini berakhir ke TPA, itu akan menimbulkan atau menjadi masalah baru buat lingkungan. Artinya sekarang kita harus bertanggung jawab, ayo. Karena sampah yang ciptakan tuh kita. Berarti kita yang harus memikirkan solusinya. Artinya sekali lagi, sudah tidak relevan lagi buanglah sampah pada tempatnya, tapi kembalikan sampah pada rumahnya. Wah, dan kita harus pikirin, dan kita harus kembalikan, kita harus usaha lebih gitu ya. Oke. Wah, makasih nih. Siap. Ini nih sudah diajak keliling ke Jagatera, keren banget inovasinya. Ditunggu lagi Siap. inovasi barunya. Sukses selalu. Siap. Salam lestari. Siap. Sampai jumpa.